Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, sebelumnya kita udah pernah komparasiin antara si Mitsubishi Expander Cross dengan si Mitsubishi Expander Ultimate. Nah, Cross Premium kemarin dengan Ultimate. Nah, sekarang depan kita adalah Mitsubishi Expander Ultimate dengan Mitsubishi Expander Sport. Di antara keduanya, kalian pilih yang mana, nanti silahkan ditentukan pilihannya antara kedua mobil ini. Nah, sebelum kita lanjut, untuk harganya ya, harga kedua mobil ini tentu nggak beda jauh, dimana untuk yang Expander Ultimate itu harga di Makassar ya, karena unitnya di Makassar, kita ada cabang juga di Jakarta dan seluruh Indonesia Timur. Harga Ultimate itu 301 301.562, sementara yang Sport Automatic itu di angka 299 juta, beda sekitar 1-2 jutaan lah ya. Nah, lalu apa perbedaannya di antara kedua mobil ini? Dari sisi depan atau fasianya sih nggak ada perbedaan ya, sama lampunya, DRL-nya dan yang lainnya. By the way, sorry ini mobilnya agak kotor karena baru datang dari delivery. Yang ini juga sama untuk bagian depannya, cuman beda warna. Yang ini warna putih, yang Ultimate warna hitam. Dari sisi lampunya, fog lampnya sama, pakai yang bohlam. Lalu kemudian yang Ultimate juga pakai bohlam. Untuk lampu utamanya ada pakai 3 proyektor. Yang Sport juga pakai 3 proyektor dengan position yang dan lampu sen yang ada di bagian atas nih. Nah, itu yang pertama. Jadi dari sisi depannya itu nggak ada perbedaan, sama persis. Bahan-bahannya atau materialnya sama persis. Nah, perbedaan yang paling mencolok adalah ini bosku. Nah, yang ini perbedaan yang paling mencolok, di mana yang ini pakai velg single tone, yang Ultimate pakai dual tone. Nggak cuman motifnya yang beda, karena ternyata ukurannya juga beda. Di mana yang Sport ini pakai 195, 65 ring 16, yang ini pakai ring 17. Setahu saya ini pakai ring 17. Nah, itu kelihatan dari situ. Itu pakai ring 17. Yang ini pakai ring 16. Itu yang pertama perbedaannya. Terus yang kedua, sama-sama udah pakai side skirt. Dan otomatis ground clearance yang Ultimate ini menjadi lebih tinggi sedikit. Kenapa lebih tinggi sedikit? Karena ring velgnya lebih besar. Dia pakai ring 17, sementara yang Sport ini enggak. Jadi kelihatan dari sini kalau kita lihat sedikit ya, sedikit perbedaan ketinggiannya. Lebih tinggi yang Ultimate sih, tapi cuman sedikit, nggak banyak perbedaannya. Sistem pengeremannya sama-sama udah pakai disc brake ya. Yang Ultimate juga sama pakai cakram juga, jadi nggak pakai tromol. Terus apanya lagi? Untuk spionnya sama, lampu sennya disematkan di spion. Yang Ultimate juga sama, lampu sennya disematkan di spion. Cuman yang warna hitam Ultimate ini pakai cover yang warna chrome, yang putih Sport pakai cover sewarna dengan body. Sama-sama udah pakai smart key keyless, jadi ada tombol lock unlock di bagian pintunya. Yang ini juga sama, jadi nggak ada bedanya bos. Pakai lock unlock juga. Line belt garis jendelanya sama, dia pakai yang warna chrome nih, garis jendela pakai yang warna chrome. Kita lihat dari sisi belakang. Nah nih, garis jendelanya warna chrome, yang Ultimate juga garis jendelanya warna chrome. Di belakang itu pakai high mount stop lamp sama dengan shark fin antena, lalu kemudian ada rear defogger. Nih, rear defoggernya ada rear wiper, pakai kaca film yang model kayak ginian, sama dengan yang ada di Ultimate. Nah, terus ada kamera mundurnya. Lalu kemudian ada sensor parkirnya di bagian bawah tuh, ada 2. Satu di situ, lalu kemudian satu lagi di sini sensor parkirnya. Nah, ada emblem Sportnya, jadi bedanya adalah yang kedua tulisan Sportnya ini, yang ketiga ya, selain velg ketinggian, termasuk emblem Sport, dan di sini emblemnya Ultimate. Nah, yang Ultimate ini juga ada kamera mundurnya. Itu ada kamera mundurnya bosku. Lalu kemudian di atas ada high mount stop lamp, rear defogger, rear wiper, dan termasuk ada sensor parkir yang ada di belakang. Selebihnya sama, motif untuk bumper belakangnya juga sama tuh dengan yang Sport yang ada di sana, nggak ada bedanya. Reflektornya juga pakai yang sama, model vertikal dengan housing yang ala-ala lubang kayak gitu, itu sama persis, nggak ada bedanya. Di bagian bawahnya juga sama-sama pakai ban serep kayak gitu. Yang sana juga pastinya ada ban serepnya juga, nggak mungkin nggak ada ban serepnya. Nah, itu bosku. Terus selanjutnya dari sisi bagasi itu nggak ada bedanya. Nah, ini bagasinya cukup besar. Sebenarnya semua model daripada Mitsubishi Expander termasuk Expander Cross itu menggunakan material bagasi yang sama. Ini ada spare tire-nya di bawah sini kalau kita mau turunkan untuk ban serepnya. Lalu kemudian ada buat tempat-tempat sepatu,
Ada 3 sekat, termasuk di bagian samping sini ada sekat lagi. Sini buat naruh barang, dan di dalam sini interiornya ini yang beda juga bos. Interiornya dia yang ini warna beige atau warna terang, sementara yang sport warna hitam, nanti kita tunjukin. Nah, untuk konfigurasi joknya, material joknya itu sama persis, cuman beda di warna aja. Nah, jadi perbedaan ketiga adalah dari sisi perbedaan keempat, selain motif velg, ukuran velg. Motif velgnya pertama, ukuran velgnya kedua, ground clearance-nya ketiga, emblemnya keempat, berarti yang ini yang kelima. Perbedaan kelimanya adalah interiornya bos. Dimana si sport ini pakai interior yang warna hitam kayak gini. Orang banyak memfavoritkan yang sport ini karena dia pakai warna hitam interiornya, jadi katanya lebih nggak lebih mudah kotor, tapi kelihatan lebih mewah yang Ultimate memang, dengan warna yang beige atau warna yang terang kayak gitu. Yang ini lebih kalem, lebih sporty, sama dengan namanya yang sport juga bos. Material joknya sama seperti yang ada di Ultimate, dia pakai fabric dengan kualitas yang premium juga, jadi cukup nyaman buat didudukin, dan ini kokoh juga, lumayan kokoh untuk joknya. Dan di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan sama persis, gak ada bedanya dengan yang ada di varian Ultimate juga bos. Ini sama persis, ada kitab-kitabnya juga di sini, dan ada cup holder di bagian sebelah kiri, door pocket, termasuk di bagian sebelah kanan ada cup holder, door pocket, dan ada power outlet di situ. Nah itu, jadi bedanya adalah selanjutnya di bagian interiornya. Nah sekarang kita ke baris keduanya. Setelah dari bagasi ini kita ke baris kedua. Nah untuk baris kedua, jelas si Expander Ultimate ini yang harganya lebih mahal sekitar 2 jutaan ini pakai sandaran tangan dan dudukan tangan yang materialnya udah dari kulit dengan jahitan asli kayak gini bos. Terus yang kedua, dia udah pakai jok fabric dengan kualitas yang enak, nggak berbulu harusnya kalau yang ini, dan empuk juga buat didudukin. Dan di situ ada USB slot juga buat charging handphone bagi yang duduk di baris kedua. Bedanya sih sebenarnya cuman itu aja, cuman penggunaan warna aja pada bagian interior. Nah untuk baris kedua dengan baris ketiganya, nah karena sama-sama udah pakai power outlet, lalu kemudian untuk pengaturan AC-nya di atas sama antara sport dengan Ultimate, itu nggak ada bedanya. Lalu kemudian trim pintunya kayak gitu juga bos yuk, sama seperti yang tadi pertama kita tunjukin. Nah sekarang kalian coba ingat-ingat yang ini warna kayak gitu. Terus sekarang kita ke yang sport. Yang sport itu warnanya kayak gini. Coba kalian lihat. Ini pakai yang warna antara hitam kecoklatan ya. Beda antara hitamnya ini dengan yang ada di bawah sini. Sepertinya sini warna coklat malah. Koreksi kalau saya keliru. Nah terus di bagian bawah sini, ini joknya. Dia pakai yang warna hitam dengan material yang sama, cuman beda warna aja. Materialnya sama, untuk legroomnya pasti sama karena dua mobil ini punya dimensi yang sama pula. Nggak mungkin dibikin beda karena basisnya sama. Terus trim pintunya jadi lebih kalem dengan warna hitam yang sporty kayak gitu. Jadi so far itu aja sih bedanya bos yuk antara kedua mobil ini. So kalau kalian tertarik antara yang terang dengan yang warna hitam, kalian bisa melihat perbandingannya di video ini. Dan kalau kalian menginginkan salah satu mobil ini, kalian tinggal hubungi kontak kita yang ada di deskripsi. Nah terus kokpitnya, sebelum kita ke yang sport, kita di Ultimate dulu. Sebenarnya udah kita bahas kemarin pas kita bandingin antara si Ultimate dengan si Cross Premium. Ini udah soft touch, di atas soft touch juga dengan jahitan asli. Joknya ada pengaturan buat high adjuster atau peningginya, bisa diatur untuk naik turunnya. Lalu kemudian bisa diatur pula untuk maju mundurnya. Ini. Dan ini cukup jauh. Setirnya bisa diatur untuk naik turun dan maju mundur pula. Lalu kemudian ada start dan stop engine button sama dengan yang ada di sport pastinya. Lalu kemudian ada auto start dan stop engine pada saat di lampu merah. Jadi lebih irit. Akinya juga menjadi lebih besar. Stability control ada. Lalu kemudian panel soft di sini. Di sini juga panelnya soft. Lalu kemudian ada electric parking brake. Sama seperti yang ada di sport, nanti kita tunjukin. Ada armrest dengan balutan kulit atau dibalut dengan kulit. Ada cup holder. Lalu kemudian ada panel dashboard yang materialnya kulit kayak gitu. Head unitnya udah pakai yang 8 inch, kalau nggak salah. Ada blower AC, ada AC digital yang dial manual, jadi bisa dengan mudah dioperasikan sambil kita mengemudi. Nah,
spion tengahnya masih yang manual dimming, lalu kemudian ada lampu baca dan sun visor. Yang istimewa dari Ultimate yang ada di Sport adalah si Ultimate udah pakai cruise control. Jadi kalian bisa mengemudi dengan santai, dengan nyaman tanpa kakinya bekerja keras. Jadi kakinya lebih rileks, lebih santai dan bisa beristirahat dengan nyaman, bosku. Kalau kalian tertarik dengan mobil ini, kalian bisa membeli mobil ini kalau kalian menginginkan atau mengidam-idamkan kenyamanan berkendara dengan cruise control. Hanya di Ultimate yang ada. Kekurangannya oke, dia interiornya warna beige, tapi kalian udah dapat cruise control yang super nyaman. Ada yang beli kemarin Xpander Ultimate warna kayak gini, tapi yang warna putih, joknya diganti jok kulit. Itu jadi lebih mewah, bosku. Cuman memang extra budget jadinya, tapi lebih keren dan lebih komplit jadinya. Sekarang kita intip yang sport di baris kemudinya atau di kokpit untuk kemudinya yang sport. Nah, sorry, ini mesti pelan-pelan banget karena rapat dari situ biar nggak baret mobilnya. Nah, ini sama dia pakai kulit dengan jahitan asli, warnanya warna coklat sih kelihatannya, nggak kelihatan warna hitam di situ. Terus joknya pakai material yang sama seperti yang tadi ku jelaskan. Ada pengaturan high adjuster juga, ada buat reclining pastinya dan buat sliding di bawah. Komplit, bos. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ada start dan stop engine button juga karena udah pakai smart key keyless. Ada start dan stop engine pada saat lampu merah di bawah, jadi mobilnya jadi lebih irit dan akinya juga jadi lebih besar. Ada cruise control, adaptive stability control di bawah. Lalu kemudian ini soft touch tombol buat MID-nya. Di situ bisa kita lihat trip A, trip B dan seterusnya. Lalu kemudian manual dimming mirror, ada lampu baca, ada sun visor, lalu kemudian ada head unit dengan 8 inch kalau nggak salah. Untuk dashboardnya dia soft touch juga di bagian sana dan di atas kulit dengan jahitan asli dan dia motifnya karbon. Kalau si Ultimate motifnya ala-ala kayu gitu. Nah, ini ada cup holder juga. Cuman cup holdernya nggak dibalut dengan warna black glossy ya. Dia sewarna dengan yang ada di bagian ininya aja. Jadi lebih mewah kelihatan si Ultimate. Nah, ini kulit dengan jahitan asli pula. Ada parking brake-nya elektrik. Lalu kemudian ada auto hold-nya juga. AC-nya udah digital dengan dial manual kayak gitu. Ada blower AC di atasnya dan power outlet di bawah, USB slot dan buat tempat naruh barang. Termasuk di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan barang yang cukup rahasia di situ. Nah, itu bosku. Terus setirnya, kemudinya beda. Yang Ultimate dia pakai cruise control, yang ini belum pakai cruise control. Jadi ya bedanya di situ, bos. Kalau kalian ngerasa bahwa yang cruise control itu lebih komplit, ya kalian bisa beli yang ini. Bisa beli yang Ultimate kalau kalian ngerasa mesti ada cruise control. Tapi kalau kalian ngerasa saya mau yang penting dalamnya interiornya warna hitam, kekurangan di velg karena velgnya masih menggunakan velg kaleng, tapi itu masih bisa diganti pakai velg aftermarket atau velg modifikasi jadi lebih keren dan lebih gagah lagi mobilnya. Setirnya ini bisa diatur buat naik turun, so kalian dengan dimensi atau ukuran badan yang beda-beda segimanapun bisa diatur dengan cukup nyaman karena bisa naik turun maju mundur setirnya dan joknya juga bisa naik turun maju mundur dan kerebahannya bisa diatur tuh. Nah, itu sih bosku perbedaan antara kedua mobil ini. Harganya, velgnya, ketinggiannya, ring velgnya, material penggunaan warna interiornya, cruise controlnya, itu aja sih yang beda. Selebihnya sama, tenaga mesinnya sama, lalu kemudian akselerasinya sama karena dua-duanya udah pakai transmisi CVT yang dikenal irit, nyaman dan tidak gerusak-gerusuh atau tidak kagetan pada saat dipakai, bos. Nah, itu update-nya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan kalau kalian tertarik silahkan hubungi kontak yang ada di deskripsi. Makasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.